Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pemirsa di channel yang paling bermanfaat di atas muka bumi ini. Ada sebuah berita siang pada hari ini. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin ya menyebut ya bahwa kegiatan keagamaan paling berbahaya bisa jadi ledakan COVID-19. Apakah ini indikasi akan bahwa kegiatan agama tidak boleh dilaksanakan? Yuk kita lihat beritanya ya. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut kegiatan keagamaan menjadi kegiatan paling berbahaya yang menyebabkan lonjakan pandemi COVID-19. Budi menjelaskan lonjakan pertama pada Januari-Februari lalu disebabkan oleh kegiatan keagamaan Natal dan Tahun Baru pada Desember 2020. Lalu lonjakan kedua pada Juli-Agustus kemarin disebabkan oleh kegiatan keagamaan Idul Fitri. Ini yang paling bahaya adalah aktivitas keagamaan. Ini harus dijaga protokol kesehatannya karena semua lonjakan di kita itu terjadi sesudah acara keagamaan, bukan yang rutin ya. Yang mingguan bukan itu ya, bukan tiap Jumat ke masjid atau tiap minggu ke gereja, tetapi ritual keagamaan hari besar, kata Budi dalam seminar Sespim Lemdiklat Polri Rabu 6 Oktober 2021. Potensi penularan ya pada kegiatan keagamaan menurut Budi lebih berbahaya dari kegiatan perdagangan, transportasi, pariwisata, kantor atau pabrik, dan pendidikan. Pertama, Januari Februari itu karena ada hari besar keagamaan Natal dan Tahun Baru. Kita meledak bulan Juli karena ada hari besar yang namanya Lebaran, kata dia. Dia menyebut pada saat ritual keagamaan ini mobilitas masyarakat luar biasa meningkat, sementara tingkat kepatuhan protokol kesehatan justru menurun. Protokol kesehatannya sangat rendah, meledak. Ini tidak hanya di Indonesia, India juga meledak karena aktivitas keagamaan hari raya besar. Budi berharap dua lonjakan pandemi ini tidak terulang lagi pada libur Natal dan Tahun Baru akhir tahun 2021 nanti. Kita jangan mengulangi 3 kali salahnya. Sudah salah 2 kali. Setiap ada hari keagamaan kita harus sangat hati-hati. Nah, ini apakah kegiatan keagamaan dilarang? Bukan. Ya, tapi intinya adalah pada mobilitas orang-orang untuk merayakan hari keagamaan ini yang mungkin harus dikendalikan. Ya, kalau yang ibadah mingguan, Jumatan ya, itu enggak apa-apa, enggak masalah, asal prokes gitu kata beliau. Tetapi untuk hari raya yang besar yang itu membutuhkan mobilitas, yang membutuhkan orang bergerak dari satu tempat ke tempat lain secara kolektif, secara berjamaah, secara banyak orang yang lalu lalang lah ya, banyak orang yang pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, bepergian dan lain sebagainya. Ini yang kemudian menjadi fase ledakan daripada pandemi. Nah, memang sebagian ahli mengatakan bahwa nanti akan mungkin Januari lah ada lonjakan gelombang ketiga, tapi mudah-mudahan tidak. Dengan cara ya sudah kita tidak usah mobilitas ya, kita tahan dulu. Kita tahan dulu untuk tidak berpergian ya secara masif ya, secara kolektif, secara sama-sama banyak. Yang ini ya kita tunda dulu sampai dinyatakan aman ya. Jadi bukan membatasi kegiatan keagamaan, boleh, kegiatan keagamaan itu boleh dilaksanakan, tetapi yang menjadi sorotan adalah adanya mobilitas penduduk, mobilitas pergerakan daripada perpindahan daripada masyarakat. Nah, yang ketika itu pindah dari satu tempat ke tempat lain secara banyak, bukan hanya satu orang, wah ini ribuan jutaan pindah ya, berpindah dari satu tempat yang lain. Nah, inilah yang kemudian terjadi lonjakan pandemi ya. Susah para pemirsa kalau rumah sakit penuh ya. Saya sendiri menyaksikan betul ketika ngantar orang sakit ya, kita bukan COVID nih, kita di luar, tapi kita butuh rumah sakit, nggak ada tempat, untungnya masih bisa masuk untuk dirawat inap, nunggunya di luar ya kan, di dalam yang pasien COVID penuh ya, yang petugasnya pakai APD ya, jarak berapa meter itu di depan itu ada 5 orang ya, saya nunggu di luar itu 5 orang ya. Oh, Bapak positif, Ibu positif, silakan isoman di rumah, ada gejala atau tidak, nanti ini nomornya dicatat. Itu berapa meter itu, sampai mungkin sekitar 4 jam menunggu di luar itu ada sekitar 5 atau 6 orang yang di tes antigen dan positif. Nah, ini yang kemudian ini lonjakan betul ya. Kita harus hati-hati betul ya untuk mobilitas. Bukan sebenarnya kegiatan keagamaan yang dilarang, tidak. Kegiatan keagamaan tidak dilarang oleh
Menkes ya, tapi protokol kesehatannya. Nah, yang disoroti adalah mobilitasnya. Ini kembali kepada kita semua. Ayo kita tahan, jangan dulu berpindah ya. Meskipun perpindahan tempat itu juga bagi banyak pihak ya, terutama yang usahanya adalah transportasi, sangat mendambakan itu ya. Karena sudah lama tidak ada perpindahan manusia, akhirnya yang punya bis, punya kendaraan untuk itu menjadi ya travel ya, menjadi tersiksa juga akhirnya ya itulah ya. Ini memang serba susah, tapi ya mudah-mudahan lah tidak ada lah ya, tidak ada gelombang 3 di Indonesia. Kita berdoa mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini melandai terus dan hilang-hilang sendiri ya. Mudah-mudahan bisa hilang gitu. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih para pemirsa. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.